Hai guys, kembali lagi di Dunia Tuh Islamia Channel. Oke, di channel kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semua seperti yang udah aku janjiin sebelumnya. Jadi aku bakal sharing materi-materi UKAI apa yang sekiranya teman-teman harus kuasai dan tahu. Kita mulai dari materi yang pertama ya guys. Nah oke, jadi kita langsung mulai ke materi yang pertama, yaitu sistem kardiovaskular. Nah, di sistem kardiovaskular sendiri di sini aku bakal kelompokin menjadi 5 penyakit. Ada SKA atau sindrom koroner akut, kemudian ada kolesterol, hipertensi, penyakit jantung iskemik, sama stroke. Nah, kenapa kelima penyakit ini aku gabungin jadi satu subtema kardiovaskular? Nah, karena sebenarnya dari kelima penyakit ini itu dia obat-obatannya itu hampir sama. Dan itu mempermudah teman-teman semua untuk lebih paham setiap obatnya dan membedakan setiap kondisinya itu seperti apa. Nah, yang pertama kita bakal bahas sistem koroner akut. Di sini aku nggak bahas banyak, jadi aku bahas sedikit tentang penyakitnya, kondisi normal dan kondisi patologisnya seperti apa, dan terapinya. Karena yang paling penting untuk UKAI itu adalah terapinya, dan kadang-kadang tuh ada kondisi-kondisi khusus dari penyakit tersebut. Nah, yang pertama, apa sih sistem koroner akut? Jadi aku nggak bakal banyak kasih tahu materinya, karena aku pasti yakin teman-teman udah hatam dan menguasai semua materi ini. Jadi aku tinggal mengulang-ulang materinya aja, tapi mohon maaf sebelumnya, bukan berarti aku menggurui teman-teman semua. Di sini aku cuma sharing ilmu yang aku tahu dan aku punya. Semoga membantu teman-teman. Oke, sistem koroner akut. Sistem koroner akut itu terjadi karena ketidakseimbangan suplai oksigen yang masuk ke dalam jantung, yang biasanya itu disebabkan karena adanya aterosklerosis, yang kemudian ruptur atau erosi, kemudian menyebabkan trombosit itu menjadi menggumpal, kemudian menyebabkan pembuluh darah menjadi tersumbat. Akibatnya suplai oksigen itu nggak bisa masuk ke dalam jantung, dan jika oksigen nggak masuk ke dalam jantung dalam jangka waktu yang cukup lama, dalam artian kurang lebih sekitar 5 menitan, itu dapat menyebabkan infark miokardium. Nah, SK sendiri di sini aku kelompokkan lagi menjadi 3 bagian. Ada unstable angina atau angina tidak stabil, kemudian ada enstemi dan juga STEMI. Yang membedakan dari ketiganya ini adalah jika untuk enstemi dan STEMI itu dilihat dari ada atau tidaknya elevasi pada segmen ST. Jika ada elevasi pada segmen ST, maka dia dinamakan STEMI. Jika dia tidak ada elevasi pada segmen ST, itu namanya enstemi. Dan itu paling gampang dibedakan itu jika dilihat dengan ekogram. Nah, untuk unstable angina atau angina tidak stabil, ini biasanya dia bersifat akut. Dimana untuk angina tidak stabil ini jika dibedakan dengan enstemi, itu secara gejala klinis mungkin itu tidak ada perbedaan. Cuman bisa dibedakan dilihat dari biomarkernya. Untuk yang enstemi, itu dia biomarkernya itu akan meningkat di dalam darah, sedangkan pada angina tidak stabil itu biomarkernya normal. Oke, nggak perlu panjang-panjang, sekian aja teorinya. Kita langsung ke tata laksana untuk SKA. Tata laksana SKA itu secara garis besar itu aku kelompokkan menjadi 5 golongan obat. Pertama dengan menggunakan morfin, oksigen, nitrogliserin, antiplatelet, dan beta blocker. Nah, aku biasanya kalau belajar itu lebih gampang dengan mengingat huruf depan dari setiap obat. Jadi ini aku bisa bisa aku singkat menjadi monap, atau mungkin teman-teman bisa singkat jadi nama apapun yang teman-teman lebih familiar. Dan yang paling penting itu adalah morfin, oksigen, nitrogliserin, antiplatelet, dan beta blocker. Dan kelima golongan obat ini masing-masing mereka punya fungsi yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada morfin. Morfin di sini bertindak sebagai vasodilator, sekaligus dia sebagai painkiller. Artinya, ketika seorang pasien mengalami SKA, itu terjadi vasokontriksi karena tersumbatnya pembuluh darah, ya. Kemudian, karena terjadi vasokontriksi, jadi kita butuh obat yang dapat menyebabkan terjadinya vasodilator pada pembuluh darah. Selain itu, SKA juga ditandai dengan adanya rasa nyeri dada. Dan rasa nyeri dadanya ini bisa dimulai dari dada kiri sampai menjalar ke kepala atau ke tengkuk leher.
Nah, untuk kemungkinan rasa nyeri dada yang sangat sakit itu bisa dibantu dengan pemberian morfin. Nah, kemudian pemberian oksigen. Nah, untuk oksigen sendiri itu jika setelah dilakukan pengukuran, nilai saturasi dari oksigennya itu kurang dari 90%. Nah, untuk obatnya sendiri adalah yang pertama nitrogliserin. Nitrogliserin ini kita bagi menjadi dua, dalam kondisi akut dan juga untuk maintenance. Artinya untuk kondisi akut, apabila nyeri dadanya itu datang secara akut tiba-tiba, terutama di bagian kiri sampai dengan tengkuk leher, dan ditandai dengan adanya rasa terbakar di dada. Nah, untuk hal yang bersifatnya akut seperti ini, kita bisa menggunakan nitrogliserin dengan tipe sublingual seperti ISDN dan glyceryl trinitrat. Keywordnya adalah akut, nyeri dada bagian kiri sampai dengan tengkuk leher, dan terapi yang digunakan itu adalah terapi sublingual, bisa berupa ISDN atau glyceryl trinitrat. Selanjutnya, untuk maintenance sendiri kita bisa menggunakan ISDN, tapi tidak menggunakan ISDN yang sublingual. Nah, satu lagi yang harus teman-teman paling perhatikan yaitu adalah kondisi-kondisi khusus kayak contohnya ibu hamil, pediatri, geriatri, atau kondisi khusus lainnya. Karena kadang-kadang banyak juga yang mengecoh ya. Jadi dia ternyata pasien itu dalam kondisi hamil. Nah, untuk kondisi hamil, untuk terapi SKA yang paling aman itu hanya nitrogliserin dan juga labetalol. Nitrogliserin dan juga labetalol. Tentunya nitrogliserin digunakan sublingual untuk kondisi akut, dan nitrogliserin yang oral untuk kondisi maintenance. Nah, adapun kontraindikasi yang benar-benar dilarang untuk ibu hamil dalam kondisi SKA ini, contohnya seperti aspirin, dia dikontraindikasikan untuk ibu hamil trimester kedua, dan juga captopril itu dikontraindikasikan untuk ibu hamil di trimester 2 dan trimester 3. Oke, pembahasan topik yang kedua tentang kolesterol. Nah, di sini aku udah kasih tahu ke teman-teman batas normal kolesterol. Ya mungkin kalaupun memang ada perbedaan sedikit literatur itu wajar. Cuman ini secara garis besar kolesterol, kadar kolesterol normal seseorang. Oke. Nah, di sini aku langsung ke terang farmakologinya aja karena kurang lebih antara satu penyakit ke penyakit lain itu pasti saling berhubungan. Dan nggak jauh-jauh penyebabnya itu adalah karena adanya penyumbatan atau plak aterosklerosis. Nah, untuk kolesterol, terapi farmakologinya itu yang paling sering digunakan itu adalah golongan HMG-CoA. Contohnya seperti golongan statin dan turunannya, ada simvastatin, maaf ada bunyi ayam. Ada simvastatin, lovastatin, atorvastatin. Dan yang paling harus diingat itu adalah satu lagi, cara minum obatnya. Apakah harus diminum pagi hari, siang, malam? Karena itu akan mempengaruhi efektivitas penggunaan obat dan efektivitas terapi obatnya. Dan terkadang di soal UKI itu juga ada ya teman-teman, kapan waktu meminum obat. Dan itu kalau kayak kolesterol yang udah pasti dan tahu selalu diminum malam hari, itu bisa menjadi satu poin aman buat kalian. Jadi diusahakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian anggap mudah itu diusahakan harus benar, karena itu sangat membantu kalian ketika UK nanti. Nah, untuk golongan HMG-CoA itu target utamanya adalah untuk kadar LDL yang tinggi. Jadi ketika ada soal yang menyatakan kadar LDL pasien itu sangat tinggi di sini artinya kadar LDL-nya itu lebih dari 100 mg per desiliter. Nah, kalian bisa langsung tembak jawabannya itu memilih golongan statin. Karena golongan statin di sini dia tepat untuk menurunkan kadar LDL. Nah, sayangnya golongan statin ini ternyata dikontraindikasikan untuk ibu hamil. Selanjutnya ada golongan fibrat. Golongan fibrat ini contohnya gemfibrozil dan fenofibrat. Dia tepat untuk menurunkan kadar trigliserida dan juga LDL. Nah, biasanya itu dipantau dengan adanya kadar kreatinin kinase. Nah, untuk kedua obat ini, baik itu golongan statin
dan juga fibrat itu tidak boleh dikombinasikan karena dapat menyebabkan rhabdomyolysis. Nah, kebanyakan soal-soal UKAI itu juga dia akan mengeluarkan istilah-istilah yang kemungkinan itu masih sangat jarang kita dengar. Contohnya seperti rhabdomyolysis. Nah, di UKAI itu kemungkinan akan ada istilah tersebut. Nah, biasanya dia itu menyebabkan penggunaan kombinasi dari obat A dan B itu menyebabkan apa. Nah, itu lumayan banyak keluar ya di UKAI. Oke, lanjut. Terapi farmakologi berikutnya adalah obat yang menghambat absorpsi kolesterol, yaitu ezetimibe B. Nah, untuk obat ezetimibe B ini, dia itu harus dikombinasikan dengan statin. Tujuan itu agar mengefektifkan terapi obat tersebut dalam menurunkan kadar LDL. Selanjutnya ada bar. Bar ini adalah resin, contohnya kolestiramin dan kolestipol, di mana bar ini merupakan obat kolesterol yang paling aman untuk ibu hamil. Nah, harus digarisbawahi dan harus diingat oleh teman-teman, obat-obat yang aman untuk kondisi ibu hamil. Seperti tadi, SKA yang aman untuk ibu hamil itu adalah nitrogliserin dan labetalol. Kalau di kolesterol yang aman untuk ibu hamil itu adalah golongan resin seperti kolestiramin dan kolestipol. Nah, satu hal lagi yang harus kalian ingat dan sering sekali muncul di soal-soal UKAI itu adalah efek samping. Kebanyakan pertanyaan itu menanyakan efek samping dari suatu obat. Nah, mumpung ini masih ada waktu, kalau misalnya teman-teman ada yang belum tahu atau teman-teman ada yang terlewat untuk mengingat efek samping dari obat, mangga silakan diingat. Karena ini memang banyak banget keluar di UKAI seperti efek samping dari penggunaan obat. Contohnya kayak misal efek samping kolestiramin dan kolestipol itu apa? Nah, itu lumayan banyak di UKAI. Dan yang terakhir itu adalah niacin. Nah, untuk niacin ini dia golongan dari contoh obatnya asam nikotinat sama efek sampingnya gout, dan dia paling tepat untuk meningkatkan HDL. Nah, jika teman-teman lihat dari kelima golongan obat ini, hampir masing-masing obat itu dia punya kayak spesifikasinya untuk apa. Nah, hal-hal ini yang perlu teman-teman ingat dan camkan, jangan sampai teman-teman tuh ketukar. Kalau misal dia LDL-nya tinggi, teman-teman jangan kasih kolestiramin atau kolestipol atau obat yang lain. Sebenarnya bukan berarti mereka tidak bisa. Mereka bisa untuk menurunkan kadar LDL, namun dianggap kayak lama dalam menurunkan kadar LDR, artinya atau kurang tepat, sehingga kalau misalnya LDL-nya tinggi, lebih baik teman-teman pilihnya golongan statin atau enggak itu golongan fibrat, tapi dengan syarat golongan fibrat ini harus dikombinasikan, tidak boleh dikombinasikan dengan golongan statin. Tapi biasanya kalau untuk golongan fibrat sendiri itu dia lebih dikhususkan untuk kadar trigliserida yang tinggi. Oke, next itu ada hipertensi. Jadi di sini aku udah kasih tahu kadar normal tensi itu 120/80, dan ada pembagian prehipertensi dan stage 1 dan stage 2-nya. Kalian bisa lihat di situ. Nah, salah satu lagi aku kasih tahu ke teman semua, bakal ada soal, biasa tuh kebanyakan sih menurut aku tuh rutin ya. Jadi akan ada soal dia mencantumkan pasien dengan usia berapa, dan pertanyaannya itu adalah berapa tekanan darah normal dari pasien tersebut. Nah, di sini kalian harus ingat, untuk pasien dengan usia lebih dari 60 tahun tanpa penyakit penyerta, tekanan darahnya itu bisa sampai kurang dari 150 sampai 90 mmHg. Untuk usia kurang dari 60 tahun, baik dia punya penyakit atau tidak penyakit penyerta, kadar hipertensinya itu, kadar tekanan darahnya itu adalah 140/90 mmHg.
Nah, untuk hipertensi ini adalah salah satu penyakit yang obatnya itu sangat banyak, dan mungkin teman-teman juga merasa, aduh ini banyak banget obatnya, aku bingung harus kasih obat apa. Ya, aku juga kayak gitu awalnya. Terus setelah kayak lama-lama tuh kayak, coba deh kita harus cari cara apa yang membedakan dari setiap obat-obat hipertensi. Nah, di sini aku udah bagiin. Jadi ada kita lihat dia hipertensinya itu tanpa CKD, ada atau tidaknya penyakit penyerta, atau ada tidaknya DM. Jika dia tanpa CKD, penyakit penyerta dengan DM, hipertensi yang bisa digunakan itu bisa dari golongan tiazid, ACI, ARB, atau CCB. Keempat ini sebenarnya dibebaskan. Kalian boleh milih obat apa saja tergantung dari option yang ditawarkan di soal luka nanti. Jika dia ada CKD, maka obat golongan hipertensi yang paling aman digunakan itu adalah golongan ACI atau ARB. Dan yang paling penting dan sering banget keluar di UKAI lagi-lagi adalah untuk kondisi khusus seperti kondisi hamil. Nah, untuk kondisi hamil, obat hipertensi yang paling amannya itu adalah labetalol, metildopa, dan juga nifedipin. Obatnya nggak akan berubah dan selalu 3 obat ini, dan menurut aku kalian harus benar-benar ingat karena ini bisa menjadi satu poin tambahan kalau kalian benar menjawab pertanyaan ini. Nah, untuk second line-nya, itu ada beta blocker, alpha blocker, central agonis alpha, dan diuretik. Teman-teman bisa lihat di sini, dan lagi-lagi sama seperti sebelumnya, hal yang paling penting untuk kalian ingat itu adalah kontraindikasi daripada obat tersebut, kemudian efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut. Karena kebanyakan memang ya soalnya itu ada yang ke arah sana. Ini aku nggak perlu jelasin, teman-teman bisa sama-sama baca. Next kita ke penyakit jantung iskemik. Nah, untuk penyakit jantung iskemik di sini aku langsung ke terapinya aja. Jadi dia dibagi menjadi 5 golongan terapi untuk penyakit jantung iskemik. Jadi ada golongan 1, 2, 3, 4, dan golongan obat lain. Nah, dia itu dibedakan berdasarkan mekanismenya. Untuk golongan 1, dia menghambat kanal natrium. Contohnya kayak kinidin, prokainamid, lidokain, dan propofenon. Untuk golongan 2, dia adalah obat yang menghambat beta adrenergik. Contohnya adalah obat-obat beta blocker. Nah, kayak seperti yang aku bilang di awal, jadi obat-obat ini itu mereka adalah obat-obat yang juga bisa digunakan pada penyakit lain. Jadi teman-teman bisa melihat obat-obatan beta adrenergik atau beta blocker itu di materi SKA sebelumnya. Untuk golongan 3 itu adalah obat-obat yang menghambat kanal kalium, contohnya adalah amiodaron, kordaron, atau sotalol. Kemudian ada golongan 4 itu adalah obat-obat CCB yang non dihidropiridin, contohnya verapamil dan juga diltiazem. Nah, ada juga obat-obat dari golongan lain seperti adenosin, glikosida jantung, dan juga obat-obat dengan indeks terapi sempit. Oke, dan yang terakhir adalah stroke iskemik akut. Nah, untuk dapat mendeteksi stroke iskemik akut, aku dan teman-teman sejawat sebelumnya belajarnya itu gampang kayak gini. Jadi kita ingat face. Jadi kita bisa lihat face. V yang pertama itu adalah face. Dilihat dari mukanya, biasanya orang yang stroke iskemik akut itu akan senyumnya itu nggak lurus, senyumnya itu jadi miring. Kemudian A untuk arm. Armnya itu artinya lengannya itu lemas. Jadi kayak dia tidak mampu untuk meluruskan lengannya. Jadi ketika dia meluruskan lengan, dia akan lemas. Kemudian dari S itu speech. Itu dilihat dari bicaranya. Bicaranya orang yang stroke iskemik itu akan pelo atau tidak jelas. Dan yang terakhir adalah dia harus cepat-cepat dibawa ke IGD. Take to IGD. Oke, next. Untuk tata laksana dari stroke iskemik akut, itu bisa menggunakan RTPA atau rekombinant tissue plasminogen activator. Contohnya ada alteplase, streptokinase, dan antilise. Dari pengalaman aku UKAI kemarin, soal ini tuh selalu ada satu soal yang menggambarkan, dia menanyakan golden hours. Jadi waktu emas kapan harus penggunaan obat-obat alteplase, misalnya seperti itu.
Jadi golden periodenya itu adalah kurang dari 4,5 jam, diberikan secara intravena bolus. Dan efek samping dari alteplase, streptokinase, dan antilase ini adalah pendarahan. Nah, ada kondisi khusus di sini. Jika ada pendarahan di otak setelah adanya serangan selama 24-48 jam, dapat diberikan antiplatelet seperti aspirin, CPG, tisagrelor, dan dipirindamol. Ya, di sini tujuan penggunaan itu adalah sebagai antiplatelet ya. Dan yang terakhir adalah biasanya untuk orang yang stroke iskemik akut ini bisa juga dipicu oleh terjadinya hipertensi dan juga kolesterol, sehingga di sini kita bisa bantu penggunaan obat-obat yang memicu terjadinya stroke iskemik. Kalau misal dia pemicunya adalah hipertensi, kalian bisa kasih ACI atau ARB, dan untuk lini keduanya bisa menggunakan diuretik. Dan untuk jika penyebabnya adalah kolesterol, teman-teman bisa memberikan obat kolesterol dari golongan statin. Udah ya guys, ternyata alhamdulillah materinya udah beres. Mungkin aku terlalu banyak ngomong dan terlalu banyak so tau, aku mohon maaf. Alhamdulillah materinya udah beres semua. Itu tadi sedikit ringkasan materi yang aku dan teman-temanku punya, yang alhamdulillah hari ini aku bisa share ke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau selama aku sharing materi ini mungkin terlalu cepat ya, karena aku lagi kejar jam, takutnya teman-teman bosan kalau kelamaan. Karena sebenarnya kita tuh nggak perlu terlalu banyak lagi untuk menghafal materi, karena udah kalau aku sih hamin 2 minggu UKAI, itu aku bener-bener fokus ke bank-bank soal. Jadi aku banyak dapat bank soal dari kakak tingkatku, dari teman-teman sejawatku yang lainnya juga. Nah, di sini kita saling sharing, terus tukar pikiran, bahas soal-soal gitu. Nah, di sini aku bakal kasih contoh soal, kurang lebih 2-3 contoh soal gitu yang ringan, dan teman-teman harus bisa bantu jawab, oke?